100751138 dari Prodi Tata Boga dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu perumusan, Pancasila telah menjadi satu sejarah besar di dalam pembuatan dan juga nama-nama dari perumusan Pancasila tersebut kini telah menjadi sejarah Indonesia, dikarenakan dalam isi dari Pancasila ini tidak dirumuskan oleh satu orang saja, namun juga terdapat beberapa nama di dalam perumusan Pancasila. Isi-isi rumusan Pancasila dikumpulkan dan juga dicari nama yang paling tepat. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dalam suatu proses perumusan atau juga pembuatan telah menjadi sejarah dikarenakan dalam proses perumusannya tersebut mempunyai berbagai tahap-tahap yang hati-hati dan juga tidak boleh salah, dikarenakan Pancasila tersebut ialah sebagai dasar negara yang fleksibel dan berarti dapat digunakan zaman mendatang, atau juga Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan kemajuan zaman atau juga pada kehidupan di masyarakat. Namun, Pancasila adalah suatu peningkatan dalam keseharian kita agar dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik di dalam perkembangan dan juga kemajuan zaman. Dalam pengambilan nama Pancasila tersebut dapat dalam sebuah buku dan juga Pancasila mempunyai arti. Sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu perumusan Pancasila telah menjadi suatu sejarah besar di dalam pembuatan dan juga nama-nama dari perumusan Pancasila tersebut kini telah menjadi sejarah Indonesia dikarenakan di dalam isi dari Pancasila ini tidak dirumuskan oleh satu orang saja, namun juga terdapat beberapa isi di dalam perumusan Pancasila. Isi-isi rumusan Pancasila ini dikumpulkan dan juga dicari nama yang paling tepat. Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Dalam suatu proses perumusannya atau juga pembuatan telah menjadi sejarah dikarenakan dalam proses perumusannya tersebut mempunyai berbagai tahap-tahap juga hati-hati dan juga tidak boleh salah dikarenakan Pancasila tersebut adalah sebagai dasar negara yang fleksibel, yang berarti dapat digunakan zaman mendatang atau juga Pancasila tersebut tidak bertentangan dan kemajuan zaman atau juga pada kehidupan di masyarakat. Namun, Pancasila adalah suatu pengingat dalam keseharian kita agar dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik di dalam perkembangan dan juga kemajuan zaman. Dalam pengambilan nama Pancasila tersebut terdapat dalam sebuah buku dan juga Pancasila mempunyai arti. Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, atau pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia, 77 orang Jepang ini mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 3 hari itu 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno, menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar negara Indonesia. Dalam pidato singkatnya hari ini pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo pada hari kedua yaitu juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi musyawarah.
dan keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno mengusulkan juga kelima asas itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pada akhir pidatonya, Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu keutuhan yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut. Samratulangi, wakil dari Sulawesi; Tajoedin Nor Danier, Pangeran Nor, wakil dari Kalimantan; Satu Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; Latuhar Hari, wakil dari Maluku. Mereka semua berkerabat dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang PPKI 1, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan pengubahan 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasaman Singodimedjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Kadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan akhirnya bersamaan dengan penempatan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Namun, walaupun Pancasila saat ini telah dihayati sebagai filsafat hidup bangsa dan negara, yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa, sikap mental, budaya, dan karakteristik bangsa. Budaya dan karakteristik bangsa saat ini, asal-usul dan kapan dikeluarkan atau disampaikan kepada Pancasila masih dijadikan kejadian atau kajian yang menimbulkan banyak sekali penafsiran dan konflik yang belum selesai hingga saat ini. Namun dibalik itu semua, ternyata Pancasila memang mempunyai sejarah yang panjang tentang perumusan-perumusan terbentuknya Pancasila dalam perjalanan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam ketuhanan atau keutuhan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan, baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Rumusan BPUPKI. Dokumen rancangan pembukaan hukum dasar tersebut dipecah dengan diperluas menjadi 2 buah dokumen berbeda, yaitu Declaration of Independence berasal dari paragraf 1 sampai 3 dan yang diperluas menjadi 12 paragraf, dan pembukaan berasal dari paragraf 4 tanpa perluas sedikit pun. Rumusan PPKI menyerahkan kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan dari
sendiri oleh bangsa Indonesia lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat Jepang, menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia, daerah Kaigun, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, di antaranya A. Maramis, Mr. menambahkan Soekarno menyatakan keberangkatan dengan merumuskan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Konstitusi RIS. Penduduk wilayah Indonesia dengan nica menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, RI Yogyakarta, terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS, dengan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah undang-undang yang akan menggantikan undang-undang sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu Soekarno mengambil langkah mengeluarkan dekret kepala negara yang salah satu isi menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, menggantikan Undang-Undang sementara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.